Selamat pagi, mohon dosen menyesuaikan. Izin perkenalan diri, Taruna Pertama Politeknik Imigrasi Angkatan 24, nama Muhammad Mutawalli Syarawi, NRT 2021.031.1.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Mohon izin Ibu, izin untuk membuat video tentang Artificial Intelligence, yang mana hal ini merupakan pelajaran yang menarik bagi saya sendiri, bagi saya pribadi. Saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai Artificial Intelligence ini. Baik, pengertian dari artificial intelligence sendiri dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai kecerdasan buatan merupakan bagian dari ilmu komputer yang menekankan pada pengembangan pengetahuan atau intelijen mesin oleh manusia sehingga mendapatkan pola pikir dan dapat bekerja layaknya seperti manusia sendiri. Misalnya seperti pengolahan suara dan memecahkan sebuah masalah. Nah, kecerdasan buatan ini adalah cabang ilmu yang berhubungan dengan mesin yang menemukan solusi untuk masalah kompleks dengan cara yang lebih manusiawi. Umumnya melibatkan peminjaman karakteristik dari kecerdasan manusia dan menerapkannya sebagai algoritma dengan cara yang ramah terhadap komputer itu sendiri. Nah, tujuan dari kecerdasan buatan ini ada beberapa yang tentunya dapat berguna bagi manusia. Di antaranya, pertama dapat membantu pekerjaan manusia. Salah satu contoh program aplikasi atau robot buatan yang contohnya ada di hotel atau supermarket supermarket di luar negeri, contohnya di Jepang, yang bisa bicara dan memberikan pelayanan layak seperti manusia. Dan terus yang kedua itu membuat mesin komputer menjadi lebih pintar. Salah satu contohnya yang komputer dulunya hanya bisa mengetik, nah sekarang seiring perkembangan zaman komputer juga bisa digunakan untuk chatting, main game dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada membantu memecahkan suatu masalah. Nah, salah satu contohnya itu komputer memiliki program kalkulator yang dimana di dalamnya bisa memecahkan masalah uh, perhitungan matematika dan lain sebagainya yang dapat menghitung secara logika sehingga dalam tahap kecerdasan buatan bermanfaat sekali bagi saya sendiri khususnya dan orang lain. Yang keempat itu membuat mesin lebih berguna. Nah, jika mesin komputer jarang digunakan terlalu lama, maka juga akan mempengaruhi kondisi mesinnya. Maka sebaiknya gunakanlah mesin komputer yang sesuai dengan kebutuhan. Dan perkembangan yang pesat ini, komputer sekarang banyak digunakan untuk membantu pekerjaan manusia sehingga lebih dapat bekerja lebih efektif dan efisien. Nah, untuk komponen utama dari artificial intelligence sendiri itu ada tiga, yaitu mesin, software, dan konektivitas internetnya. Nah, mesin itu adalah mekaniknya atau elektrik yang mengirim atau mengubah energi untuk melakukan uh, suatu pekerjaan manusia itu sendiri atau bisa dibilang intinya. Nah, terus yang kedua ada software, itu perangkat lunak atau data-data yang disimpan secara digital, yang dapat disimpan secara digital termasuk program komputer dan dokumentasi bukti-buktinya. Terus yang ketiga itu konektivitas internet atau IoT atau Internet of Things, sebuah konsep di mana suatu objek yang memiliki kemampuan untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa perlu bantuan manusia. Nah, untuk konsep dasarnya sendiri itu ada empat, yaitu acting humanly itu bertingkah seperti manusia, meniru manusia, thinking humanly berpikir secara manusia. Yang keempat dan ketiga acting rationally itu berperilaku secara rasional yang melakukan aksi dengan cara menciptakan suatu robot seperti itu. Yang keempat thinking rationally berpikir secara rasional seperti expert system, uh, program logika, dan pengambilan keputusan seperti kalkulator tadi. Nah, menurut saya kecerdasan itu adalah suatu anugerah bagi manusia yang diberikan oleh Tuhan untuk menciptakan suatu hal yang berguna untuk kehidupan manusia. Nah, sudah sepantasnya kita bersyukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Kecerdasan dibagi menjadi dua kan, yaitu kecerdasan alami dan kecerdasan buatan ini. Melalui manusia, kecerdasan buatan dapat tercipta sehingga menghasilkan suatu kecanggihan yang luar biasa, terutama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari manusia. Nah, untuk itu manusia, khususnya bagi kita sendiri, mahasiswa, taruna, diharapkan mampu mengembangkan potensi keterampilan ini dan kreativitasnya dalam bidang kecerdasan buatan, sehingga manusia siap untuk menyongsong kehidupan yang akan datang dengan lebih baik dan membantu serta mempermudah kehidupan manusia itu sendiri.
Nah, setiap hasil karya tentunya masih jauh dari kata sempurnaan dan masih ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Berdasarkan pengamatan saya lebih lanjut, terdapat beberapa yang masih terbuka untuk dapat diteliti dan dipelajari. Kecerdasan buatan masih memiliki kekurangan, karena itu harus selalu terus mengembangkan ilmu pengetahuan dan tetap berada di jalan yang lurus-lurus saja, yang benar, tidak sampai kecerdasan buatan, dan jangan sampai kecerdasan buatan ini itu mengambil peran penting di kehidupan kita. Kita juga harus bisa mengontrol perkembangannya. Dan gunakanlah pengetahuan itu untuk membantu orang lain dan memudahkan kehidupan orang banyak, bukan untuk menjatuhkan sesama lain. Dalam keimigrasian sendiri, ada artificial intelligence di kantor imigrasi kelas 1 dan TPI Jakarta Pusat, yaitu robot Sisiska, itu sistem imigrasi chat advisor. Nah, yang mampu membalas apa namanya, keluhan dari eh, orang-orang terkait keimigrasian, yang mana robot ini dapat membantunya secara langsung, memberikan jawaban-jawaban yang ditanyakan oleh pemohon atau orang tersebut. Nah, hal ini menjadi teknologi yang menarik menurut saya untuk khususnya di bidang keimigrasian dan diharapkan bisa membantu keimigrasian di masa yang akan datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.